Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan. Saat ini kita sudah ada peserta selanjutnya, Saudara Iwan Rompo Bane, anggota KPU Sulawesi Tenggara, yang hari ini sama dengan yang lain memasuki sesi wawancara dengan tim sel. Silakan 10 menit pertama, Saudara Iwan, untuk menyampaikan paparannya. Baik, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua dan Bapak Ibu anggota Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu Republik Indonesia periode tahun 2022-2027. Mengingat penyelenggaraan pemilihan dan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan serentak dan dalam tahap yang lebih berhimpitan daripada pengalaman yang lalu, dengan menghitung potensi hambatan dan masalah, maka saya mengajukan gagasan untuk kira-kira bisa diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan dengan tema mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, inovatif, berkeadilan sosial, serta efektif dan efisien. Mengapa konsep ini saya tawarkan? Karena pengalaman penyelenggaraan pemilu yang lalu, terdapat beberapa masalah yang terjadi. Misalnya, sudah 2 kali pemilu kita, selalu verifikasi partai politik itu tidak selesai di KPU, tetapi berlanjut sampai ke sengketa di Mahkamah Agung dan di Bawaslu. Kemudian pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap pemilu 2019 kalau tidak salah itu molor sampai 21 hari. Kemudian logistik dan terakhir pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Nah, potensi-potensi ancaman masalah yang akan terjadi ini menurut saya harus bisa diselesaikan sebelum tahapan pemilu itu dimulai. Kita mengetahui kalau seperti misalnya pemutahiran daftar pemilih, masalah klasik yang selalu muncul itu sependek pengalaman saya ada 3. Yang pertama, orang yang meninggal masih selalu ada dalam DPT. Yang kedua, pemilih ganda. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT padahal dia memenuhi syarat sebagai pemilih. Kemudian logistik dan lain-lain. Karena itu izin Bapak Ibu, saya mengajukan arah kebijakan KPU periode 2022-2027. Kenapa saya sebut ini arah kebijakan? Saya tidak sebut visi misi. Saya memahami salah satu nilai dasar di KPU itu adalah kolektif kolegial. Maka anggota KPU lah dengan dukungan Sekretariat Jenderal yang akan merumuskan visi misi sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut hemat saya, ke depan ada 5 aspek yang mesti menjadi pokok perhatian. Yang pertama, penguatan regulasi. Penguatan regulasi ini minimal regulasi itu harus tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Norma hukum yang ada bukan merupakan norma baru dan tidak multitafsir. Ini masih jujur saja walaupun saya tidak hafal keseluruhan masih kita temukan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun surat keputusan. Kemudian yang kedua, mampu merespon dinamika penyelenggaraan tugas KPU dalam menjalankan pemilu. Kita ingat pada saat penyelenggaraan pemilu 2019, ada satu regulasi yang keluar terakhir sebagai hasil rapat tripartit penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk merespon beberapa hal yang belum termuat dalam aturan. Nah, ke depan KPU harus memastikan bahwa apapun yang dibuat itu harus bisa merespon dan hadir tepat waktu sebelum tahapan. Sehingga ada waktu bagi jajaran di bawah untuk menginternalisasi dan mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan pemilu. Kemudian yang kedua, penguatan kelembagaan. Menurut saya ada 2 hal yang perlu dilakukan di sini. KPU Republik Indonesia, sebagaimana kita ketahui,
saat ini memiliki organ baru. Kalau saya tidak salah ada 2 pusat yang baru dibentuk, yaitu Pusat Data dan Informasi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan. Nah, kedua pusat ini harus benar-benar diberdayakan, mampu melaksanakan tugas dan memberikan masukan kepada komisioner, sehingga kemudian tidak tumpang tindih dengan organ-organ yang ada sebelumnya. Misalnya soal data pemilih kan selama ini di Biro Perencanaan. Nah, setelah ada pusat data, maka ini harus benar-benar ke sana sehingga fokus Biro Perencanaan itu ngurus perencanaan KPU, tidak lagi campur dengan soal data pemilih dan lain-lain dan aplikasi. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas pelaksana fungsional di tingkat KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Saat ini arah pengembangan manajemen kepegawaian di KPU adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu menghapus beberapa jabatan struktural dan dialihkan ke fungsional. Nah, sehingga kemudian pegawai-pegawai di KPU harus benar-benar memahami jabatan sesuai dengan mandat fungsionalnya yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai KPU Provinsi saya menyadari dan mengalami kesenjangan pengetahuan antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten Kota. Ini bukan saja misalnya di Sulawesi Tenggara, kita betul-betul seringkali kerepotan, masih ada dukungan sekretariat Kabupaten Kota itu yang tidak sesuai dengan keadaannya. Saya memahami karena mereka banyak sebenarnya pegawai di pekerjaan. Nah, sekarang dengan kebijakan Pak Sekjen, semua pegawai dipekerjakan dikasih pilihan. Anda mau organik di KPU atau Anda kembali ke instansi asal. Dan menurut saya ini hal-hal yang baik. Sehingga mereka betul-betul profesional untuk sebagai penyelenggara. Kemudian yang ketiga, adaptasi teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Teknologi ini adalah sesuatu keniscayaan. Kita harus menggunakan teknologi. Tetapi lebih penting lagi menurut saya, memastikan teknologi yang dipilih itu dapat berfungsi di semua wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dapat diaplikasikan oleh pegawai KPU. 2 menit lagi. Kemudian yang ketiga, tidak menyulitkan pemilih. Dan yang terakhir, dia harus murah, Pak. Harus ekonomis. Karena saya ada pengalaman. Teknologinya bagus, tapi perawatannya susah. Kemudian yang keempat dan yang kelima yaitu open data atau big data. Selama ini KPU belum menjadi sumber rujukan. Masyarakat masih melihat media mainstream untuk merujuk sumber data pemilu. Seharusnya nanti komunikasinya data. Komunikasi data di dalam sistem itu kan ada komunikasi mesin dengan mesin. Kemudian yang kelima sinergitas dan kolaborasi. Kalau saya ingin menyebut harusnya ke depan sinergitas dengan mitra strategis KPU yaitu pemerintah dan parlemen serta partai politik, kemudian kolaborasi dengan sesama penyelenggara pemilu. Sukses pemilu jangan hanya lagi disematkan kepada penyelenggara pemilu tertentu, tetapi ini merupakan co-production. Sukses pemilu ke depan menurut saya bukan hanya peningkatan partisipasi pemilih yang semakin tinggi, tetapi bagaimana pengaduan di DKPP semakin nihil dan bagaimana rekomendasi maupun putusan Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu juga semakin sedikit. Sehingga semuanya merasa memiliki. Itulah hemat saya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini dengan strategi pelaksanaan, kontinuitas, responsif, dan perencanaan yang kombinasi. Mengapa kontinuitas? Saya merasakan bahwa lepas segala kekurangan KPU Republik Indonesia yang ada sekarang ini tentu ada yang baik. Nah, hal-hal yang baik perlu dilanjutkan. Hal-hal yang kurang sempurna mari kita perbaiki. Ada 2 upgrade dan mungkin updating. Kemudian responsif. Ke depan KPU RI harus lebih responsif, harus lebih mau mendengar. Kemudian tentu izin ini penghargaan saya buat jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI. Saya 7 tahun 6 bulan jadi anggota KPU Provinsi, baru untuk tahun anggaran 2022. Perencanaan anggaran itu disampaikan sampai ke KPU Kabupaten Kota. Selama ini kami hanya terima bahwa untuk tahun anggaran ini DIPA-nya. Pak Sekretaris melapor sudah ada DIPA, kita laksanakan yang ini. Tetapi untuk tahun 2022 itu disampaikan oleh KPU RI sampai ke KPU Kabupaten Kota bahwa ini kira-kira rancangan anggaran. Silakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membedah dan mengajukan usulan. Ini menurut saya sesuatu yang baik yang perlu diteruskan. Oke, demikian cukup yang ya. dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Iwan Rompo.
Ini masih ada berapa halaman? Habis. Oh, ini masih ada nih. Oke, nggak apa-apa. Ini harus dibaca juga oleh tim sel karena tadi nggak sempat dibaca oleh saudara. Jadi mengenai profil penyelenggara pemilu yang diharapkan, komitmennya, loyalitas, konsistensi, integritas, dan kolektif kolegial yang melahirkan public trust. Masih ada? Lanjut. Oh, sekian dan terima kasih. Ini yang penting. Baik, Saudara Iwan Rompo, ini peserta yang ke-15, ini yang ke-15. Saya dulu waktu jadi KPU Pusat, ketika wawancara KPU Provinsi Sulat Trenggala, saya juga yang wawancara nih. Jadi saya pernah bertanya-tanya ke Iwan Rompo ini. Jadi sebaiknya sekarang Bapak Ibu saja yang nanya dulu. Saya yang tanya kalau gitu. Karena namanya Iwan Tompo. Rompo bukan Tompo. Iwan Tompo tahu Pak Iwan? Siapa? Ini lagu Makassar. Cocok. Tapi ini bukan Iwan Tompo kan? Berarti sama-sama kita pernah dengar lagu Iwan Tompo. Kalau tadi lagunya Bapak sama siapa Pak Laguna. Kalau Iwan Tompo hanya saya sama Iwan Banda yang tahu. Baji-baji Pak. Oh. Suaranya dikencangin Pak. Jadi Bapak itu calon anggota KPU Pusat, senyumnya harus lebih bagus, lebih terang gitu dia. Jadi suaranya dikeluarkan karena akan memimpin organisasi tingkat nasional. Kalau tata kerama Sultra sudah cocok dengan gaya sekarang. Tetapi kalau untuk memimpin nasional, ya kayak Ibu Betty, Pak Ketua, Bu Endang, gitu. Nah, Pak Irfan, Pak Iwan, saya suka tadi statementmu itu satu itu yang terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara kita di provinsi dengan di kabupaten kota. Ini menurut saya ini substansi konkret gitu dan saya bisa membayangkan itu Pak. Kebayang saja. Saya mohon maaf. Dulu mungkin di awal-awalnya Pak Juri Ketua Bu Endang. Ya kalau ada sisa-sisa pegawai dari Pemda. Itu yang didapatkan oleh sekretariat. Jadi setuju kalau kamu sejak awal calon anggota KPU ini memikirkan mereka. Karena ada pikiran ke sana berarti ada pikiran untuk memperbaiki. Karena betul sekali Pak Irfan itu. Bukan hanya jangankan pengetahuan Pak Irfan itu mungkin masih tidak terlihat ya. Ya nyata-nyata terlihat saja. Kantornya masih di ruko-ruko. Kan begitu Pak Irfan. Sempit. Gitu dia. Dah, sarpras yang lain. Jadi saya kira itu tantangan terbesar mungkin salah satunya mungkin yang setuju saya untuk Anda lakukan. Tetapi sebagai sebuah gagasan mungkin Pak Irfan bolehlah memberi gambaran pada kita lagi kalau Anda diberi kesempatan itu Pak Irfan mau ngapain untuk memperbaiki Pak Iwan itu mau memperbaiki itu. Kemudian yang kedua, statement tadi juga ada yang menarik buat saya. Jadi tugasnya penyelenggara kata beliau bukan hanya sekedar kita mobilisasi jumlah orang ke TPS. Betul Pak Iwan. Nah, tetapi ya maksudnya ini ya partisipasi yang berkualitas kan tentu. Gitu. Jadi orang memilih dengan tertentu. Nah, Pak Irfan, untuk mencapai itu apa solusi atau tawaran Anda lakukan? Andai Anda diberi kesempatan untuk memimpin organisasi ini. Kira-kira pertanyaan saya sementara gitu. Silakan Pak Irfan, Pak Iwan. Terima kasih Pak Batiar. Izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan peningkatan SDM di KPU Republik Indonesia, khususnya yang berada di kabupaten kota. Kalau tidak salah kemarin lagi Pak Sekjen itu mengeluarkan surat keputusan tentang persetujuan pegawai negeri yang disetujui untuk berkarir di KPU. Nah, sekarang ini ada satu unit baru namanya Pusdiklat, Pak. Pusdiklat. Nah, Pusdiklat ini menurut saya harus menyusun sebuah silabus
pendidikan maupun latihan, semua tugas-tugas di KPU. Jadi baik itu penjenjangan fungsional maupun penjenjangan struktural khusus untuk pegawai KPU, maka dia harus diberi muatan khusus selain yang sudah disiapkan oleh BKN. Nah, sehingga kemudian mereka mengerti tugasnya. Kemudian mereka mengerti bahwa sebagai pegawai KPU mereka itu adalah pegawai vertikal. Sebagai pegawai vertikal, maka mereka harus bisa dan mau ditugaskan di luar wilayah asalnya. Karena mereka pegawai vertikal. Bukan lagi seperti selama ini. Begitu mau dipindahkan banyak yang beralasan. Jadi ini yang harus ditanamkan yang pertama. Mereka ada kekhususan, kemudian yang kedua mereka itu pegawai vertikal. Dari Aceh sampai di Papua wilayah mereka. Mereka harus mau pindah karena toh pemerintah sudah memberikan penghargaan yang tinggi kepada pegawai KPU. Salah satu alasan menurut saya banyak pegawai pemerintah daerah tidak mau pulang karena satu, tunjangan kinerja pegawai KPU itu sudah lumayan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana tugas KPU setelah pemilihan, bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih. KPU ini kan dalam pengalaman saya bekerja seringkali dianggap hanya bekerja ketika sedang ada pemilu. Padahal mestinya KPU itu juga bekerja menurut saya di tahun-tahun antara pemilu dan di tahun-tahun setelah pemilu. Di situ justru ada tanggung jawab penyelenggara pemilu yang lebih besar untuk mengajarkan makna demokrasi kepada masyarakat yang lebih esensial. Bahwa persoalan pilihan itu sunatullah. Tetapi membela pilihan itu sampai kita harus mengorbankan hal-hal yang mengikat kita sebagai satu bangsa itu tidak boleh. Menurut saya KPU harus berdiri di situ. Jangan hanya menghadirkan pemilih ke TPS, tetapi setelah keluar pilihan dari masyarakat itu kemudian penanganan terhadap polarisasi yang terjadi itu KPU tidak ikut urun rembuk. Menurut saya itulah sumbangsi yang terbesar penyelenggara pemilu dan untuk itu ke depan materi literasi demokrasi yang bermartabat itu menurut saya Pusdiklat KPU dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi pegiat pemilu dan semua elemen bangsa ini harus bisa melahirkan bahwa begini loh orang Indonesia itu memperebutkan kekuasaan biasa saja. Dan itu ditunjukkan ke kita, rahmat Allah itu ditunjukkan ke kita belum ada. Nah ini yang menurut saya ke depan KPU juga harus ikut di situ. Jangan hanya sibuk mempersiapkan pemilu, tetapi setelah selesai pemilu, kemudian ya sudah kita tidak ada pengawalan. Saya tahu ini mungkin banyak yang tidak suka, tetapi hemat saya dari kampung ini seperti itu kira-kira, Pak Batiar. Harus ada tanggung jawab sosial untuk menjaga mandat itu. Demikian Pak Batiar yang dapat saya jawab sementara. Makasih Pak Iwan. Saya senang gagasan terakhir lagi itu. Saya kira baru saya mendengar ini. Ada anggota KPU yang merasa punya tanggung jawab, bukan hanya berhenti menyerahkan untuk bahan di SK-kan pada Menteri Dalam Negeri gitu. Jadi tetapi juga memberi andil ketika terjadi polarisasi pasca dilantiknya pejabat terpilih. Itu menurut saya ide yang sangat bagus. Maka kemarin itu ada saya tanya, dan ini saya tanya lagi Pak Iwan, apa kira-kira Anda akan lakukan pasca 2024 sampai 2027? Kan pemilunya 2024, pilkadanya 2024, kan ada waktu 3 tahun, boleh dikatakan pekerjaan tidak ada. Nah itulah yang saya maksudkan pertanyaan saya kemarin itu, saya tanya lagi Pak Iwan karena belum terjawab sama baik kemarin, apa yang Anda akan lakukan? Nah ini mudah-mudahan yang Anda maksudkan tadi ini, salah satunya itu. Nah coba mungkin ada gagasan lebih tajam lagi Pak Iwan, untuk mengisi kosongan 3 tahun itu, supaya mohon maaf, nanti jangan dituduh dapat respon negatif ruang publik bahwa ini dibayar negara tapi tidak ada kerja. Kan begitu Pak Iwan. Dulu kan pernah kita mengalami masa-masa seperti itu. Dianggap kerja kan waktu masih ad hoc dulu kan. Ini pilkadanya cuma 12 bulan. Nah ada sisa waktu yang lama. Nah ini kan ada undang-undang ini sebenarnya memberi banyak otoritas sekarang ini. Saya hendak mengeksplor gagasan Pak Iwan lagi.
untuk mengisi kosongan waktu itu antara 2024 sampai dengan 2027. Terima kasih, silakan. Baik, Bapak. Jadi setelah penyelenggaraan pemilu 2024 yang bersamaan dengan pemilihan 2024, memang praktis tidak ada pekerjaan teknis kepemiluan itu terkait dengan penyelenggaraan tahapan tidak ada lagi. Kecuali tahapan setelah pemilu, yaitu melaporkan hasil pemilu dan pergantian antar waktu bagi anggota DPR maupun DPD dan DPRD. Itu menjadi salah satu tugas KPU. Nah, apa yang harus dilakukan KPU ketika itu? Nah, menurut saya pemerintah melengkapi KPU dengan Pusdiklat, dan itu juga ada di undang-undang, bahwa kenapa Undang-Undang 7 itu mengkodifikasi 3 undang-undang itu karena untuk konsistensi pengaturan pemilu. Nah, berbekal dengan penyelenggaraan pemilu 2024 dan 2019, untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya, seharusnya KPU yang akan datang itu menyiapkan format terbaik untuk penyelenggaraan pemilu 2029. Sehingga KPU yang ini menurut saya harus mampu menyiapkan landasan yang kokoh, siapapun nanti yang kendarai KPU itu periode berikutnya, dia bisa menjalankan ini. Ini yang saya maksud dengan makna kontinuitas. Jangan kemudian KPU-nya berganti, apa-apa yang baik itu dibuang. Mari kita lihat apa-apa yang baik, kita lanjutkan. Tentu secara teknis, secara spesifik, saya belum bisa menjawab, tetapi kira-kira kita harus melihat pengalaman pemilu-pemilu kita. Apa yang selalu jadi masalah? Yang selalu jadi masalah menurut saya sekarang ini 4 tahapan itu, walaupun semua tahapan itu tentu ada masalah, tetapi tidak sepenuhnya berada di dalam kendali KPU. Nah, ada yang berada di kendali KPU itu menurut saya ada 4. Verifikasi partai politik, kemudian pemutakhiran daftar pemilih, kemudian logistik, dan terakhir pemungutan dan perhitungan suara. Ini ke depan harus bisa dipetakan masalahnya apa. Nah, masalahnya apa, inilah yang kemudian harus dicari jawabannya sebaik mungkin oleh KPU yang akan datang dengan melibatkan organ-organ yang ada di KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Ornop untuk menemukan jawabannya, dan itu ditulis dalam memori akhir jabatan KPU Republik Indonesia periode 2022-2027. Dan secara rutin setiap tahun dari 2023 sampai 2027 ini disampaikan ke masyarakat. Apa sebenarnya pencapaian KPU setiap tahun setelah selesai pemilu? Apa yang sudah dilakukan untuk membuat pemilu kita itu semakin baik, karena regulasinya kan tidak berubah, dan salah satu maksudnya itu adalah untuk konsistensi pengaturan pemilu. Misalnya seperti kalau kita melihat ya, misalnya yang sering berkelahi di tingkat bawah, berkelahi itu agak bahasa Sulawesi, maksudnya agak rame itu di bawah. Misalnya soal pendapilan, dapil kabupaten kota, karena itu sesuai dengan undang-undang kan diserahkan ke KPU. Itu pada masa sosialisasi itu bisa KPU kabupaten dan KPU provinsi itu menerima delegasi dari berbagai macam orang, menyampaikan masing-masing skemanya bahwa yang cocok itu dapil ini, dan dapil itu. Nah, padahal di regulasi sudah ditentukan ada 7 prinsip pokok untuk melakukan pendapilan. Sayangnya pula di regulasi itu tidak dijelaskan urutan-urutan prioritas dari 7 prinsip itu, mana yang harus didahulukan ketika 7 prinsip ini sama-sama kuat. Untuk di pengalaman di Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu, yang paling sering jadi masalah itu kan soal sosial budaya. Sosial budaya, yang satu merasa sosial budayanya harus gabung ke dapil A, yang lain harus ke dapil B. Sementara sistem pemilu kita adalah sistem proporsional. Salah satu janji sistem proporsional itu adalah menjamin semua kelompok masyarakat itu dapat menempatkan wakilnya di parlemen. Sementara ketika masuk hitung-hitungan dapil, maka hitung-hitungannya jadi matematis. Begitu saya digabung ke sana, nah kursi saya sisa begini. Tapi begitu saya digabung ke sana, kursi saya bisa lebih banyak. Nah, ini yang kira-kira menurut saya dari aspek regulasi harus diperbaiki, dan ada waktu bagi KPU Republik Indonesia yang akan datang, karena undang-undang tidak berubah, kemudian beberapa regulasi itu masih
PKPU masih bagus, ini masih bisa tinggal diupdate saja, disesuaikan, Ya, dan kita menghasilkan sesuatu yang insya Allah lebih baik. baik Pak. Jadi tugasnya Pak Iwan nanti tuh buat PKPU tentang kan sudah undang-undangnya sudah mengatur kan prinsip pokoknya itu. Kalau dapil provinsi kan sudah kami lampirkan di undang-undang. Nah, tinggal bikin PKPU-nya. Nah, dari 4 masalah itu yang menjadi dalam otoritas KPU ada pendaftaran partai, DPT, pendapilan dengan logistik. Pak Iwan, ini yang belum Bapak ungkap terakhir ini dari saya ini. Ini kan logistik pemilu juga dari masalah melulu juga. Dari pemilu ke pemilu pilkada tidak nyampe lah, tidak terang lah. Apalah judulnya itu. Apa upaya Bapak kalau terpilih jadi anggota KPU supaya masalah ini tidak berulang terus-menerus ini soal logistik? Kurang lah, lebih lah. Macam-macam kan itu penyakitnya itu logistik ini. Apa Pak Iwan? Silakan. Baik. Pengadaan logistik pemilu ini kan termasuk rumpun pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi kalau tidak salah diatur Perpres 80. Kemudian di KPU itu ada norma standar pengadaan logistik pemilu. Kemudian ada keputusan Sekjen, saya lupa. Kemudian di KPU itu juga ada LPSE yang telah mengatur beberapa benda barang kebutuhan logistik pemilu itu menjadi e-katalog. Nah, ketika e-katalog, maka KPU sebagai pengguna, dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen itu menyampaikan ke sistem e-processing terkait dengan kebutuhan dan spesifikasi logistik. Kemudian sistem yang akan memilih di mana pabrikan yang akan menangani itu. Nah, ini seringkali karena sistem yang memilih, mesin yang memilih, maka ini tidak bisa kita kontrol. Karena mesin mengetahui, misalnya dari sekian penyedia, misalnya 7 penyedia, mesin itu mengetahui pabrikan mana yang sudah mencapai batas overload, pabrikan mana yang belum. Sementara di daerah, Satker daerah itu seringkali terlambat menginput kebutuhan. Sehingga terkadang misalnya di Sulawesi Tenggara, saya ingat Pak, di Makassar itu sebenarnya ada pabrik dulu sebelum di blacklist oleh KPU RI karena ada masalah itu. Tapi kita akhirnya kenanya ke Pura Pak, di Kudus. Nah, Pura Baru Tama itu di Kudus. Mengapa kena ke sana? Karena ternyata yang di Makassar yang dekat itu oleh sistem sudah diarahkan KPU-KPU yang dekat itu dari lebih timur untuk ke Makassar. Sehingga ketika Sulawesi Tenggara memasukkan kebutuhannya, oleh sistem itu ditemukan di Jawa yang lebih jauh. Yang lebih kapasitas produksinya masih memenuhi untuk menyelesaikan. Nah, kendalanya kemudian apa? Kendalanya ini karena perangko untuk pengadaan logistik ini kan sampai di titik kabupaten kota. Kemudian masalahnya adalah ketika sampai di titik kabupaten kota, seringkali moda transportasi itu tidak mendukung untuk sampai ke sana. Untunglah kita banyak difasilitasi, misalnya kalau di Sulawesi Tenggara yang selalu fasilitasi itu biasa kita difasilitasi dan lanut Pak. Kalau sudah darurat itu dibawa ke sana, dibawa ke titik terjauh. Nah, yang problem itu adalah karena sortirnya ini seringkali tidak begitu akurat karena sudah dikejar waktu. Yang biasa tertukar itu adalah suara antar dapil Pak. Kalau presiden dan DPD dengan DPR, kalau di Sulawesi Tenggara tertukar nggak apa-apa, dapilnya cuma 1 Pak. Kami cuma 1 dapil DPR RI dan DPD tentu. Nah, tapi yang jadi soal kalau misalnya yang tertukar itu dapil provinsi, kami ada 6 dapil. Nah, sehingga kemudian biasanya kami untuk mencegah supaya tidak tertukar itu, kami mengirim staf ke sini, ke pabrikan untuk memastikan jangan sampai tertukar. Kalau kurang, alhamdulillah Sulawesi Tenggara belum pernah mengalami kekurangan. Hanya kalau tertukar, ya. Nah, ke depan ini saya kira Pak, harus bisa dipastikan, misalnya harus bisa dipastikan bahwa wilayah terjauh, terluar dan terisolir harus dipastikan mendapat pengiriman yang pertama. Dan sebenarnya kalau misalnya saya ditanya, tapi apakah ini patut atau tidak patut saya sampaikan? Kalau misalnya saya ditakdirkan Allah menjadi anggota KPU Republik Indonesia, saya ingin minta ke DPR dan pemerintah, bisakah untuk kepentingan pemilu itu, logistik pemilu itu dijadikan barang pengadaan khusus? Sehingga kemudian pengadaannya bisa diawasi. Tapi saya tidak tahu apakah itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak.
tentang pengaturan barang dan jasa pemerintah. Itu saya belum tahu, tetapi itu pernah terbersit di kepala saya, sehingga misalnya kalau ini dianggap barang pengadaan khusus, begitu diadakan, maka kita juga bisa menghitung perawatannya, Pak. Sehingga perawatannya itu tidak mahal. Ada beberapa barang yang misalnya masih bisa dipakai kembali. Saya ingat di masa lalu sebelum Pak Juri Ardiantoro menjadi ketua KPU, KPU itu pernah menggunakan logistik dari kotak suara yang dari besi, dari aluminium. Itu memang lebih tahan, lebih murah, pengadaannya lebih murah, tetapi perawatannya kemudian jadi mahal karena dia menjadi barang susut, dan ketika masih ada yang bisa digunakan untuk di recovery itu kita harus mengeluarkan biaya lagi, dan penyimpanannya di gudang itu mahal. Nah, ke depan karena pemilu ini kita pastikan dan pemilihan hanyalah periodik 5 tahun lagi, maka harus kita cari bahan maupun teknologi dan alat logistik yang kira-kira murah pengadaannya, murah perawatannya, dan ketika akan di recovery itu juga murah. Karena di daerah saya mengalami, izin Pak Batiar, banyak sekali, mohon maaf Pak Juri sebagai mantan ketua KPU, banyak sekali inventaris negara yang kemudian itu membebani anggaran keuangan KPU Satker daerah untuk perawatan, banyak sekali. Nah, begitu ini kemudian datang Inspektorat KPU, kemudian diminta untuk dilelang, kemudian harganya juga turun dan sudah tidak ada yang mau mengambil, sudah tidak ada yang mau. Nah, ini ke depan saya kira KPU harus memikirkan bagaimana perlengkapan dan inventaris yang ada di KPU itu bukan cuma murah pengadaan, tapi murah perawatan. Kemudian yang terakhir, sebagai instansi pelayan publik, karena selain menyelenggarakan pemilu, KPU ini juga akan melayani publik. Menurut saya KPU juga kalau seandainya itu dimungkinkan, saya ingin mendiskusikan gagasan ini. Lepas saya nanti terpilih atau tidak terpilih, yang penting sebagai orang Sulawesi Tenggara saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu semua. Saya misalnya begini, kalau misalnya mungkin boleh. Singkat saja, singkat. Singkat aja, apa Di itu, KPU Pak? itu kan tiap tahun partai politik itu kan mengajukan surat keterangan otentifikasi suara, Pak. Otentifikasi suara ini kemudian diajukan kalau di daerah diajukan ke Kesbangpol. Kalau di RI saya belum punya pengalaman, mungkin ke tempatnya Pak Bahtiar. Itu akhirnya dari situ kemudian mendapat uang pembinaan dari pemerintah. Nah, selama ini itu di KPU ya pelayanan biasa saja. Kenapa tidak hal-hal seperti ini juga parpol juga punya kewajiban tertentu lah kepada negara melalui KPU menurut saya. Karena kan logikanya begini Pak. Begitu penetapan hasil pemungutan suara itu selesai, partai politik itu kan sudah dikasih. Cukup kali ya Pak Ya. Iwan ya. Nanti diskusi partai politiknya nanti. Nanti diskusinya, saya masih banyak yang lain mau nanya. Tapi saya suka gagasan Anda. Anda tadi menyiapkan beberapa aktivitas untuk memperbaiki, melakukan efisiensi organisasi, dan benar-benar masalah konkret, mampu memotret masalah konkret organisasi. Oh, rupanya yang banyak selama ini ada aset-aset yang tidak perlu segala macam, mengerti persoalan. Dan memang Anda sebagai calon anggota KPU 2022-2007 berbeda dengan sebelumnya. Jadi cara berpikirnya harus panjang memang. Kenapa? Ini Anda akan tidak seperti sebelumnya, ada setelah 2 tahun ada pilkada. Nanti itu ketemunya 5 kali setahun. Jadi begitu 2024 selesai, ketemu lagi 2029. Nanti 2029 ketemu lagi 2034. Jadi cara berpikirnya, iya Pak Iwan ini tadi itu sudah tinggal distrukturkan aja berpikirnya itu. Saya kira gitu, sementara saya cukup Ketua. Baik. Hampir setengah jam sendiri nih Pak Bahtiar. Oh, Bu Betty silakan. Baik, selamat sore Pak Iwan.
Pak Iwan kan dari anggota KPU di Sulawesi Tenggara ya Pak, sehingga punya pandangan dari daerah. Seandainya atau seandainya Pak Iwan ini terpilih sebagai anggota KPU RI, apa nilai tambah ya secara spesifik yang bisa Bapak sumbangkan kepada KPU? Baik Ibu. Ketika saya menjadi anggota KPU Provinsi pertama kali tahun 2013, Sulawesi Tenggara itu kalau kami rapat ke KPU RI itu selalu dicemoohi. Selalu dicemoohi, Bu. Jadi kami dulu tempatnya PSU 2 kali oleh putusan MK itu di tempat kami. Jadi kalau sudah cerita tentang pelanggaran pemilu, jadi ya itu semua balik lihat ke saya, lihat ke Sulawesi Tenggara. Kemudian terakhir kami PSU itu tahun 2017. 2018 saya maju lagi. Saya di fit and proper test oleh Ibu Evi Novida Ginting Manik dan Bapak Pramono. Saya menyampaikan janji kalau saya dipercaya lagi, insya Allah tidak ada PSU lagi di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah Ibu, sekarang sudah tidak ada PSU di Sulawesi Tenggara. Itu menurut saya bukan tanpa bermaksud sombong, bukan kerja saya sendiri, kerja kami semua. Tetapi ini sebuah kebanggaan. Sulawesi Tenggara sudah tidak ada lagi yang PSU. Dan kalau saya insya Allah diberikan amanah itu, yang ingin saya bawa ke sini adalah bagaimana kita memperkuat semangat kolektif kolegial yang lebih kental antara komisioner dengan jajaran sekretariat. Jangan lagi ada sekat-sekat. Kemudian yang kedua, memahami saya menjadi anggota KPU itu, pimpinan di KPU sebagai komisioner itu stylenya mesti agak beda dengan misalnya menjadi pemimpin di lembaga yang lain, yang benar-benar struktural misalnya. Izin, mohon maaf menyebut contoh misalnya Pak Wamen dengan Pak Dirjen ke stafnya itu kan agak lain dengan kalau misalnya kita jadi anggota KPU kemudian memerintah sekretariat, gaya kepemimpinan maupun gaya komunikasinya harus lain. Di Sulawesi Tenggara saya banyak sekretaris saya itu lebih senior daripada saya, banyak kabak lebih senior daripada saya. Saya sampaikan ke mereka hari pertama saya dilantik, tolong saya ini adik kalian. Tetapi ketika pleno, ketika menjalankan keputusan pleno, saya atasan kalian. Tapi setelah itu, ya anggaplah saya adik kalian, anak kalian, nasihatilah saya kalau memang saya salah. Tetapi kalau sudah menjadi keputusan pleno, maka menurut saya jangan pernah ada yang melakukan pembangkangan terbuka. Itu yang saya sampaikan ke jajaran sekretariat. Kemudian yang kedua, dalam membangun teamwork di KPU, memang kita harus juga bisa dekat sampai dengan semua yang membantu kita. Pengalaman saya Ibu, ini bukan saya hendak cerita, tetapi inilah yang kita lakukan sehingga kami tidak ada lagi PSU. Saya bersama Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan rekan-rekan komisioner serta seluruh satu kantor, pada saat pembagian surat undangan untuk memilih itu turun langsung mengawasi, karena selalu kami prediksi pada saat pembagian C6 inilah yang kemudian jadi masalah, disalurkan bukan pada orang yang semestinya atau tidak disalurkan. Kami membagi diri, titik-titik itu turun dan kemudian kami mengawasi semua binteknya. Jadi setiap ada tahapan, dalam misalnya tahapan pencalonan atau tahapan apa, kami membentuk helpdesk untuk melayani peserta maupun pemilih. Di meja desk itu kami buatkan SOP. Ini yang harus kamu lakukan. Dibuat, ditaruh, kemudian kalau ada masalah ini, kamu lapornya sama siapa?
setiap 3 jam ada komisioner yang mengawasi itu, termasuk turun ke lapangan, kita membagi sehingga kemudian pengawasan itu lebih bagus. Saya melihat kawan-kawan di bawah itu bukannya tidak mampu, tetapi mereka merasa ada kepercayaan diri bila anggota KPU provinsi itu hadir melihat mereka bekerja. Sebenarnya mereka butuh apresiasi. Jadi kehadiran kita di sana itu membantu mereka. Itu yang kira-kira ingin saya bawa ke sini, bagaimana kolektif kolegial, dan saya merasa itu bisa karena saya 7 tahun jadi anggota KPU, saya divisi teknis semua, mulai dari kepala biro di divisi teknis sampai staf tukang bikin kopinya, sampai sekarang saya masih kenal ini. Baik, jadi yang dicoba dibawa ke sana adalah memperbaiki hubungan dengan sekretariat sehingga itu lebih kolektif kolegial, kemudian teamwork ya. Kalau menurut Pak Iwan, tadi Pak Iwan menjelaskan hubungan antara KPU provinsi dengan kabupaten kota yang dekat, teamworknya kuat. Apakah pola itu juga menurut Pak Iwan tepat untuk hubungan antara KPU pusat dengan KPU provinsi? Gitu. Iya, menurut saya tepat. Dan sekarang Pak Iwan melihat hubungannya belum seperti itu. Sebenarnya izin Ibu, sebenarnya hubungannya sudah baik. Hanya kalau lebih bisa dipererat, mengapa tidak? Oke. Ya. Ke depan, ya ini KPU RI dengan KPU provinsi harus fungsi hierarkisnya itu sudah bagus, tetapi bagaimana koordinasi antara KPU provinsi dengan KPU Republik Indonesia ini harus lebih diperbaiki. Lebih harus apa tadi yang saya sampaikan, bahwa selama 7 tahun baru saya pertama mendapat tahun ini untuk perencanaan anggaran 2022 disampaikan oleh KPU RI, itu menurut saya adalah upaya memperbaiki. Nah, yang sudah baik ini perlu dijadikan secara struktural. Di KPU RI ini ada jalur fungsional. Jadi seperti saya koordinator divisi tenis di periode lalu, koordinator divisi tenis untuk KPU RI adalah Pak Hadar, kemudian wakilnya Pak Juri. Kemudian untuk koordinator wilayah Sulawesi Tenggara Pak Arif Budiman. Pak Arif Budiman bersama dengan Pak Hadar. Sehingga secara teknis Sulawesi Tenggara itu bertanggung jawab fungsionalnya kepada 3 orang ini, komunikasinya kepada 3 orang ini untuk meminta arahan, meminta masukan, meminta petunjuk dalam hal terjadi suasana dinamis di lapangan yang kemudian kita rasakan aturan itu tidak terlalu mencukupi untuk direspon dengan aturan. Sementara untuk meminta petunjuk tertulis itu terkadang butuh waktu. Karena di KPU RI begitu suratnya tiba, didisposisi ke bagian, ke biro dan sebagainya, kemudian menunggu hasil pleno. Ini kan terkadang lama ya. Rantai birokrasi seperti ini, nah sekarang ini sudah bisa ditaktisi dengan kita meminta, walaupun itu kemudian tidak jadi rujukannya, kita meminta pendapat pribadi anggota KPU, pendapat profesional anggota KPU Republik Indonesia terkait ini apa. Jadi kita bisa menebak, oh kira-kira nanti kalau regulasinya turun, kira-kira perspektifnya akan seperti ini. Nah, kira-kira inilah yang saya kira ke depan, hubungan-hubungan yang seperti itu, sehingga kemudian tidak ada lagi anggota KPU itu yang dilapor di DKPP karena masalah profesionalitas. Ya. Kalau masalah integritas jadi lapor di DKPP sudah wajar. Tapi kalau profesionalitas itu menurut saya ke depan ini harus semakin dikurangi, dan tentu karena hierarkis KPU RI harus juga membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Saya sering punya istilah Ibu. Saya bilang ini di bawah ini bisnisnya asuransi Ibu. Jadi KPU kabupaten kota itu kalau ada masalah bukannya tidak tahu, sama KPU provinsi Bu. Ada masalah bukannya tidak tahu jawabannya, tetapi kurang percaya diri. Jadi akhirnya dilempar ke atas lagi ya supaya buat nyaman saja. Nah, menurut saya ke depan kalau hubungannya itu sudah semakin, ya saya sering menyebut kalau misalnya datang atau apa, ini kan kalian bisnis asuransi ini. Kalian tahu sebenarnya ada ini jawabannya, tapi kalian
kalian tidak percaya diri kalau yang menjawab bukan KPU provinsi atau KPU RI. Itu kebiasaan itu masih ada. Saya tidak tahu kalau di provinsi lain, Ibu. Sekali lagi semua contoh yang saya sebut di sini hanya di Sulawesi Tenggara. Saya tidak berani kalau provinsi lain. Dan itulah yang kemudian saya kira ke depan supaya bisnis asuransi ini bisa diperpendek, maka hubungan kolektif kolegialnya itu harus lebih agak, kita terkadang butuh pendekatan personal, Ibu. Baik. Karena suka atau tidak suka, misalnya KPU provinsi itu kan ada memang tempatnya yang nyaman bertanya itu sama siapa. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu tidak bisa kita pungkiri. Yang penting menurut saya adalah yang ditanya. Tadi udah dikasih tahu, udah nggak denger nama Pak Hadar disebut, Pak Juri disebut. Jadi itu, Ibu. Baik. Satu pertanyaan terakhir ya. Tadi menyebut ada arah kebijakannya, salah satunya adaptasi teknologi ya. Coba diceritakan adaptasi teknologinya seperti apa tuh? Ya baik Ibu. Sekali lagi saya boleh nggak Bu itu menyebut merek nggak apa-apa ya? Kenapa? Menyebut merek nggak apa-apa ya Bu? Ya misalnya begini. Misalnya begini. Sekarang ini kan ada aplikasi Bu. Awalnya itu kan aplikasi untuk transportasi. Tetapi sekarang kita bisa pesan makanan, pesan apa lewat aplikasi itu. Oke. Ke depan di KPU ini banyak aplikasi, Bu. Ya. Tetapi ada beberapa aplikasi itu tidak bisa diakses oleh publik dan itu menyulitkan KPU dan merugikan hak politik masyarakat. Saya kalau boleh menyebut, saya menyebut SIPOL. Sistem informasi partai politik itu, partai politik memasukkan, menginput nama orang ini terkadang tidak tahu atau bahkan mungkin tahu ya, saya tidak tahu lah namanya, dan itu tidak bisa dibaca oleh masyarakat. Tiba-tiba ada nama orang masuk di dalam. Kita mau bentuk badan ad hoc Ibu, PPK, PPS, KPPS, orangnya mendaftar, kita buka di Sipol, ada nama orang itu di situ. Nah orang ini tidak pernah punya hak untuk mengklarifikasi. Sementara karena tahapan pemilu itu adalah tahapan yang paling awal setelah perumusan, setelah perencanaan dan penyusunan anggaran. Orangnya tidak pernah menjelaskan bahwa benar saya menyerahkan KTP saya, benar saya ini tidak pernah. Dan itu sehingga merugikan kita di bawah untuk merekrut badan ad hoc. Kalau terjadi di daerah perkotaan tidak apa. Tapi kalau terjadi di Langikima, itu masalah. Langikima yang kemarin Bapak Presiden meresmikan pabrik. Konawe Utara. Langikima di daerah Morosi sana. Itu Pak di sana izin masyarakat itu kan dapat uang debu per kakak dari pabrikan itu dapat kompensasi CSR. Untuk jadi badan ad hoc gajinya berapa? Mereka duduk aja sudah dapat. Nah, kita susah mencari badan ad hoc di sana. Nah, kenapa tidak ke depan ada sebuah super aplikasi yang user friendly, orang semua mau cari sumber data pemilu di situ. Kemudian yang kedua, izin Ibu. Orang sekarang kalau untuk kepentingan cepat mengakses data pemilunya itu bukan portal KPU, kecuali untuk kepentingan serius. Mau nulis, mau apa, mereka menggunakan media mainstream. Harusnya portal KPU itu bisa komunikasi data dengan data lewat jalur-jalur yang sudah ada. Saya agak lupa istilah teknisnya. Jangan copy paste. Nah, ini ke depan saya kira kan ini ada pusdatin, ada pusdiklat. Dan saya kira sumber daya kita ada. Saya pernah disampaikan salah satu rekan di KPU RI bahwa untuk urusan ini KPU RI ketinggalan dari KPU Singapura dan KPU Malaysia. Nah, menurut saya ke depan seperti itu. Semua data yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan boleh diketahui oleh publik. Menurut saya harus di-share. Harus di-share dan komunikasinya komunikasi data. Yang ada sekarang ini kan, minta maaf Ibu, mereka merujuk media mainstream karena memang tampilannya lebih bagus. Ya, sehingga di copy paste dari media mainstream kemudian kita buat misalnya kalau kita membuat PPT. Sementara kalau melihat di portal KPU kan masih susah, harus diartikulasi lagi. Seharusnya ya begitu kita buka, kita tinggal menerjemahkan saja untuk sesuai dengan kepentingan apa kita mengakses data itu.
Jadi itu harus bisa accessible dan komunikasinya pakai API gitu ya. Iya. Oke. Dan tampilannya eye-catching gitu ya. Tampilannya. Oke, jadi itu. Pernah dibicarakan kebutuhan ini dengan KPU pusat? Pak Yuli. Sebenarnya secara informal pernah saya diskusikan Ibu dengan beberapa rekan-rekan di staf. Tantangannya apa katanya? Ya sebenarnya menurut mereka itu bisa diwujudkan. Itu bisa diwujudkan, tetapi tentu menurut mereka bukan cuma political will yang diperlukan, tetapi juga harus ada political action. Apa itu? Jadi bukan hanya harus ada Political bukan action. hanya keinginan saja. Untuk terwujud itu bukan hanya keinginan saja, tetapi juga harus mulai direncanakan sejak saat ini. Dan menurut kawan-kawan di KPU RI itu sebenarnya sudah mulai digagas, hanya prosesnya agak mandek katanya. Saya juga tidak ingin menanyakan kenapa mandek dan sebagainya. Baik. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baik, Pak Bu Endang. Kamu nggak pengen minum dulu? Kayaknya udah banyak nih minum nih. Nih minum nih. Kayaknya ceritanya udah banyak soalnya. Oke, udah minum. Minum dulu aja. Iya kan? Karena tadi udah banyak bicaranya. Iya, enggak. Khawatir kan, kasihan. Ini kan Sulawesi Tenggara itu yang di Kendari ya. Oke, Mas Iwan Rompo, benar ya? Selamat dulu ya kepada Mas Iwan dari Sulawesi Tenggara, luar biasa. Selama ini mungkin KPU dari Sulawesi Tenggara itu belum pernah ada ya. Dan alhamdulillah ya, Anda Izin, sudah. Ibu, boleh saya potong Bu. 18 Satker KPU sekarang nonton bareng Ibu. Jadi kalau ucapan selamat itu untuk Sulawesi Tenggara langsung mereka dengar sekarang Ibu. Oh gitu. Iya. Jadi selamat ya kepada Mas Iwan Rompo untuk Sulawesi Tenggara khususnya. Nah tadi ada yang menarik ya, saya melihat dari paparan Mas Iwan tadi itu ke depan gitu, yang Mas Iwan tawarkan gitu adalah KPU itu lebih responsif gitu. Pertanyaan saya, apakah KPU yang sekarang itu kurang responsif dan bentuknya seperti apa sih yang dimaksud lebih responsif itu gitu? Itu dulu. Izin Ibu. Jadi tentu menakar responsivitas KPU sekarang maupun yang nanti tentu kita punya parameter masing-masing gitu. Itu yang penting. Tetapi menurut saya ke depan itu KPU Republik Indonesia ya harus lebih peka membaca dinamika dan aspirasi yang ada di masyarakat. Ya. Terkadang kalau menurut saya, izin Ibu kalau ingin memperbandingkan, Boleh nggak ikut jam? Hemat saya, Pak Ketua, izin. Ya, jadi kalau lebih responsif, lebih peka, lebih, nah itu ukurannya apa? Ada nggak ukuran? Misalnya kalau lebih responsif, jawab surat yang tadinya 5 hari, sekarang menjadi belum dikirim sudah dijawab, gitu ya. Nah, ya. Nah, kemudian kalau lebih responsif, belum ditanya sudah dijawab, gitu kan? Nah, itu ukurannya apa? Jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Itu izin Bu Endang. baik. Alhamdulillah saya diingatkan Pak Chandra. Jadi saya melanjutkan Ibu.
menurut saya kalau lagi mengangkat contoh, kenapa KPK itu kuat? Karena KPK itu punya satu organ khusus yang namanya juru bicara. Juru bicara inilah yang menyampaikan semua kegiatan-kegiatan KPK kepada publik. Dia menjadi satu-satunya sumber rujukan informasi. Di KPU bukan tidak ada organ yang seperti itu. Ada Badan Koordinasi Kehumasan yang baru dibentuk dan ada Pusat Pemberitaan dan Informasi dan Dokumentasi PPID. Masih zaman Pak Juri itu dibentuk. Tetapi ini dua lembaga ini lebih bersifat melayani permintaan data, tidak secara terjadwal itu menyampaikan bahwa ini loh yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kemudian izin minta maaf dengan segala kelebihan dan kekurangan pimpinan saya, tetapi saya ingin berkata kepada KPU Republik Indonesia, ke depan harus ada sebuah pejabat fungsional di luar komisioner yang bertugas menyampaikan informasi ke publik, sehingga terkait dengan tahapan ketika ada wawancara wartawan mencegat dan sebagainya, antar komisioner ini sebenarnya pandangannya sama, tetapi karena gaya penulisan yang berbeda menimbulkan kebingungan. Nah, ini menurut saya yang harus dilakukan oleh KPU dengan ada sebuah organ khusus yang berfungsi sebagai juru bicara. Dialah dengan dibantu tim kerjanya yang mencermati publik itu sekarang persepsinya tentang pemilu seperti apa. KPU perlu merespon ini dengan apa? Arah kebijakan KPU itu harus disampaikan lewat apa? Ini yang menurut saya salah satu yang disebut responsif. Kemudian yang kedua, betul itu di undang-undang menyebutkan bahwa tahapan dan sebagainya itu oleh undang-undang itu diserahkan ke KPU. Tetapi itu bukan itu proses administrasi kalau menurut saya. Tetapi sebelum lahir itu harus banyak diskusi dengan seluruh pihak. Ada waktu, KPU ini ada waktunya untuk berpikir. Ada waktunya menurut saya untuk mendengar, menyerap aspirasi sebanyak mungkin, menguasai informasi sedapat mungkin. Setelah informasinya sudah semakin lengkap, pengetahuannya sudah semakin lengkap, maka gilirannya memutuskan. Tentu keputusan itu tidak akan menyenangkan semua pihak. Tetapi keputusan yang diambil dengan sumber informasi yang semakin lengkap, dengan mendengarkan menyediakan waktu untuk mendengarkan orang berbicara, walaupun pada akhirnya tidak didengar, itu minimal akan membuat suasana psikologis lebih baik. Dan pada saatnya nanti ya inilah sudah kita putuskan dengan segala risikonya, pahit manisnya, ya memang sebuah keputusan itu tentu tidak akan menyenangkan semua pihak. Apakah sebentar? Sedikit saya potong dikit ya, Mas Iwan. Berarti apakah Anda melihat bahwa KPU sekarang itu kurang mendengarkan gitu ya? Izin Bu, mungkin bukan, tentu mereka mendengar. Hanya mungkin menurut saya cara menyampaikan mendengarnya itu mungkin belum sesuai selera publik. Karena saya lihat beda-beda, ya beda-beda. Ya jadi sebenarnya mereka tentu sudah mendengar, tetapi karena yang menyampaikan gagasan-gagasan KPU itu beda-beda, sehingga kemudian tentu juga persepsi publik juga beda-beda. Kalau ada sebuah lembaga khusus yang menyampaikan ini loh kebijakan resmi KPU, itu menurut saya akan lebih baik, sehingga kemudian tidak terkesan ya sedikit lebih bagus lah. Di undang-undang itu menyebut bahwa memang yang berwenang mewakili KPU ke dalam itu tentu ketua KPU. Tetapi kan ketua KPU juga tentu banyak tugas-tugas yang lain. Sehingga untuk menyampaikan hal-hal yang strategis misalnya, dan itu kemudian bisa jadi dokumen resmi, ke depan menurut saya ya KPU harus mau menunjuk seseorang yang berfungsi untuk itu. Kalau kita lihat peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 kalau tidak salah, itu pejabat PPID itu kan adalah, kalau sekarang jabatannya belum dihapus, itu kan adalah
Wakaro ya, Wakaro Tekmas. Nah, inilah yang menurut saya kalau inilah yang nanti harus menyampaikan semua penjelasan-penjelasan yang resmi. Jadi KPU itu tidak menangkis opini loh gitu kira-kira. Ketika misalnya ada opini begini ditanyakan ke komisioner, kemudian jawabannya begini, terus media yang lain nanti ketemu yang sana jawabannya juga lain, kan menurut saya itu pengalaman. Kalau kami di Sulawesi Tenggara kalau ada apa-apa itu wartawan minta, saya bilang ya sudah nanti hubungi ketua KPU saja atau hubungi Pak Kabak HTH, karena Pak Kabak HTH itu pejabat PPID, sehingga ketika keluar dari pejabat PPID ya, ada misalnya yang merasa atau ingin memanfaatkan statement itu mungkin karena dia keseleo dan sebagainya, itu backup-nya ada. Ada yang bisa menegur, oh itu tadi salah. Kalau misalnya saya yang langsung berkata kemudian salah, terus yang bisa tegur saya siapa? Kan kira-kira ini untuk menjaga. Jadi responsivitas itu menurut saya hal-hal itu harus dimulai dari situ sehingga ke depan kelihatannya keluarnya lebih mulus. Ya karena sering saya temui, jujur saja dengan segala penghormatan kepada para pimpinan, seringkali dipertentangkan kalau misalnya di media ini menurut saya ke depan harus dihindari. Kira-kira itu Ibu yang dapat saya jawab sebentar. Artinya informasi satu pintu gitu ya. Oke. Nah, masih dengan kaitan itu. Nah, kira-kira kemudian urgensi dari pilkada serentak ini, apalagi pilkada serentak di 2024 ya. Banyak hal yang harus disampaikan, direspon oleh KPU, kemudian juga kompleksitas yang sedemikian rupa, itu kira-kira selain tadi ya, informasi KPU harus lebih responsif dengan membuka jalur informasi yang resmi, kemudian satu begitu kan, sehingga tidak terjadi kontroversi di mana-mana gitu kan. Dan yang menarik tadi teman-teman misalnya KPU harus juga mendengarkan berbagai pihak, dari pemerintah, dari parpol, dari ini kemudian membuat keputusan. Nah, kira-kira hal apa lagi yang menurut Anda sangat urgen dalam rangka menghadapi kompleksitas tadi? Kan kita tahu bahwa misalnya, mohon maaf nih ya, di pemilu sebelumnya misalnya surat suara sah yang yang cukup besar misalnya gitu, kemudian banyaknya terjadinya kematian di tingkat ad hoc begitu. Nah ini kan harus teratasi ketika di 2024 dengan kompleksitas itu. Nah terobosan apa untuk menyederhanakan itu, kemudian untuk menghindari terulangnya korban-korban yang berjatuhan sebagaimana di 2019 misalnya gitu. Anda kira-kira ada nggak yang Anda pikirkan untuk itu? Gini Bu, kalau kita mengangkat perspektif banyaknya jatuhnya korban KPPS, yang paling melelahkan di TPS itu adalah pada saat pengadministrasian surat suara. Jadi bagaimana setelah menghitung kemudian dituliskan, dan ketentuan di undang-undang maupun di PKPU juga, semua peserta pemilu itu kan harus dapat satu, Ibu, selain yang disampaikan ke KPU secara berjenjang. Jadi kalau partai kita ke depan semakin banyak, maka semakin banyak juga beban kerja KPPS yang harus ditulis. Nah, menurut saya apa yang bisa dilakukan untuk itu adalah memangkas atau mengurangi beban kerja dari segi administrasi surat suara dengan menggunakan teknologi. Jadi di zaman Pak Juri dulu ada namanya situng. Ada namanya situng. Situng itu adalah melakukan pindai C1 polio dengan mesin scan khusus yang terletak di KPU Kabupaten. Kemudian di pemilihan
2020 yang dilaksanakan 2021 kemarin, KPU menginisiasi yang dinamakan Sirekap. Jadi berubah teknologinya dari pindai C1 kuarto menjadi foto C hasil plano. Nah, hasil foto C1 plano ini dapat dikirimkan ke saksi selain ke KPU dan ke portal, dapat dikirimkan ke saksi peserta pemilihan ke nomor-nomor yang memang telah didaftarkan di KPU. Jadi di TPS itu saksinya siapa itu yang di Bisa diefektifkan nggak? Nah. Waktunya sudah mulai. Jadi ini menurut saya, Bu, ke depan harus digunakan teknologi yang memangkas. Kalau menghitungnya tidak lama, Ibu. Menghitung surat suara itu tidak lama. Yang lama itu adalah menuliskannya dalam perintilan kecil-kecil. Nah, yang ini yang menurut saya harus bisa ditemukan caranya, pengadministrasiannya itu cepat, murah, aman. Kalau pakai, karena harus aman, kita harus pastikan teknologinya itu jangan bisa dihacker gitu kira-kira itu. Karena begitu dia cepat, keingintahuan publik akan hasil pemilu juga harus direspon dengan cepat, sehingga itu bisa menghilangkan isu-isu yang tidak perlu. Isu-isu yang tidak perlu. Semakin lama lembaga penyelenggara itu mengumumkan hasil pemilu, walaupun di undang-undang untuk pemilihan umum itu 30 hari KPU, 35 ya izin 35 menyampaikan, tetapi kalau ada misalnya yang seperti kemarin info pemilu itu bisa menurunkan tensi ketegangan di publik. Pengalaman di Sulawesi Tenggara, kalau sudah keluar di info pemilu, orang-orang tidak mau lagi diajak pergi demo. Sudah ketahuan yang menang. Tetapi dulu ketika ini belum nyampe, gampang karena bisa saling mengklaim. Nah, ke depan ini yang menurut saya hal-hal akan kita terus upayakan, bagaimana memotong waktu pengadministrasian surat suara, karena inilah yang membuat kemarin banyak yang menjadi korban. Banyak yang menjadi korban. Hanya harus kita pastikan, Ibu, sekali lagi teknologinya murah, kemudian teknologinya bisa berfungsi, jangan sampai hanya bisa berfungsi di Jawa, nggak bisa berfungsi di Papua. Kemudian yang ketiga, dia aman, karena kita tidak bisa main-main ketika suara ini, karena ada yang hacker misalnya, karena ini soal legitimasi. Soal legitimasi. Saya kira itu, Ibu, yang kira-kira harus diperhatikan oleh Ibu Endang masih ada? Baik, makasih. Pak Chandra, singkat. Minum dulu. Anda itu dari Tolaki ya, bukan? Iya. Oh, Tolaki, oke. Iya, nanti aja lah. Oke. Kalau mengenai teknis tadi teman-teman sudah tanyakan ya beberapa itu masalah teknis penguatan peraturan segala macam. Tinggal masalahnya bagaimana penguatannya ya. Tadi tanyakan. Mungkin kita bisa untuk yang di lain waktu aja. Saya ingin bertanya begini. Anda kan dari Kendari ya. Kendari kota atau Kendari mana nih? Dari Tamborasi bukan? Bukan. Tamborasi satu-satunya di Sulawesi Tenggara yang masuk Guinness Book of Record. Kira-kira begitulah. Saya dari Konawe. Oh, Konawe, utara selatan. Konawe Induk. Hah? Konawe Induk, Bapak. Dari Unaha. Induk. Sebelum apa ya? Sebelum Raya. Iya. Oke. Ya. Nah, nanti Bapak saya ajak makan di Kampung Bakau, Pak. Kita makan palu mara, Pak. Nah, apa namanya? Dari Kendari ya. Nah, kemudian kalau seandainya Anda terpilih, kita boleh berandai-andai kan? Jadi anggota KPU pusat, ya. Walaupun Anda provinsi kan sekarang kan ya. Walaupun kelihatannya cuma satu tahap, tetapi bagaimanapun ini Anda akan bergaul dengan, kalau sekarang kan mungkin Anda bergaul dengan partai politik yang ada di daerah. Ini suasananya Jakarta nih, ya. Ini Jakarta, Bung, gitu ya. Nah, kemudian seandainya juga ada incumbent yang kemudian terpilih kembali, yang dulu itu kan mungkin saja bekas atasan Anda kan,
Kan secara struktural begitu kan ya? Nah, kondisi Jakarta, kemudian Anda mesti berdebat atau karena kolegial kan ya, dengan yang dulu Anda anggap atasan. Saya ingin atau kita ingin mendapatkan kepastian bahwa nggak ada apa ya, pakewo, nggak ada culture shock, nggak ada itu. Jadi Anda bisa menjalankan itu. Itu gimana tuh? Apakah memang saya ingin respon Anda aja, nggak PKU gitu ya, dan kemudian menjalankan ya, karena banyak kejadian yang malah jadi kebalik gitu ya. Silakan. Izin Pak Chandra. Dengan segala penghormatan kepada 4 anggota KPU RI dan Ketua KPU RI yang sampai ke tahap ini, secara pribadi dan kemanusiaan penghormatan saya kepada mereka, saya taruh di atas kepala saya. Tetapi ketika sudah menyangkut sikap, menyangkut prinsip, saya harus menyampaikan bahwa prinsip saya di sini. Lepas saya tinggal sendiri, kalau itu prinsip saya, maka itu Tinggal sendiri maksudnya? Maksudnya ketika misalnya terjadi perbedaan pendapat misalnya, walaupun saya tinggal sendiri, kalau menurut saya itulah yang benar, saya akan sampaikan tanpa sungkan. Dengan tetap menjaga adab kepada mereka sebagai kakak, sebagai senior. Saya sampai di sini 2 periode, tentu ada andil mereka mengangkat saya untuk 2 periode. Tetapi ketika misalnya itu soal prinsip, soal kebijakan, ya saya harus menyampaikan pandangan profesional saya terkait persoalan ini seperti ini. Bahwa nanti bagaimana dinamikanya, maka kita akan serahkan pada dinamika di pleno. Saya akan menghormati mereka secara pribadi, tetapi ketika menyangkut pekerjaan, maka yang berlaku ya profesional saja. Oke, yang pertama. Siap. Kemudian terhadap peserta stakeholder pemilu yang ada di Jakarta. Kalau di sana kan paling ya ketua DPD, partai A, partai B gitu ya. Nah, di sini udah pimpinan parpol. Dan kebanyakan pimpinan parpol itu menteri. Baik, Pak Chandra. Salah satu kewajiban KPU adalah memperlakukan semua peserta pemilu secara sama. Ketika saya menjadi anggota KPU provinsi, saya banyak menerima kunjungan partai politik di kantor dan saya tidak pernah mau terima sendiri. Saya selalu panggil Pak Kabak atau Pak Kasubag temani saya. Mau datang orang partai politik. Jadi ketika misalnya tentu di Jakarta tentu suasananya lebih lebih tinggi intensitasnya, tetapi menurut saya kita profesional saja. Kalau mereka datang sebagai pimpinan partai politik, maka mari kita layani sebagai pimpinan partai politik. Tidak ada urusan dengan jabatan formal pemerintahannya. Ini sesuatu yang harus bisa kita pilih, misalnya. Begitu pula tentu sebagai seorang manusia, saya tentu juga memiliki banyak kawan. Ya, ketika misalnya dia datang urusan dengan berkaitan dengan kedudukan saya, maka urusannya jadi urusan formal. Tetapi ketika misalnya ini urusan perkawanan, ya urusan perkawanan. Jadi saya profesional saja melihat ini urusannya apa. Kalau urusannya ini menyangkut kewenangan dan kedudukan saya, maka ini tidak bisa saya terima sendiri. Anda harus datang di kantor dan harus ada staf sekretariat yang menemani. Kalau bukan anggota KPU yang lain. Dalam pedoman kode etik itu sudah ada panduan-panduan hal-hal seperti itu, termasuk dalam hal pertemuan yang tidak direncanakan atau pertemuan tak terduga. Sudah ada dalam panduan kode etik. Apabila misalnya saya keluar dari sini bertemu dengan pimpinan partai politik, peraturan kode etik menyampaikan dalam kesempatan pertama saya harus menyampaikan kepada anggota KPU atau staf sekretariat bahwa saya bertemu dengan pimpinan partai politik secara tidak terduga. Ketika kita jalan dengan mekanisme itu, insya Allah saya kira kita tidak ada beban dengan mereka tanpa mengurangi penghormatan kita, penghargaan kita kepada mereka sebagai orang tua dan sebagai pemimpin bangsa secara formal. Tentu dalam kedudukan sebagai anggota KPU, saya harus menjaga kemandirian dan integritas. Tetapi sebagai anak bangsa, saya juga harus menghargai mereka. Nah, ini harus bisa dimainkan secara sempurna. Izin Pak Chandra, kalau saya terpilih nanti saya menghadap Bapak minta panduan hal-hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hampir yakin itu pasti gratis gitu. Demi merah putih. Makasih Pak Ketua. Hah?
Silakan Pak Hamdi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Iwan ini ringan-ringan saja sekarang. Saya kira Pak Iwan juga sudah tahu lah bahwa untuk setiap peserta kami akan menanyakan pertanyaan yang sama. Ini demi sportivitas saja, bahwa kita mungkin bisa menghargai orang-orang yang kita anggap layak juga. Jadi simulasinya begini. Jadi kalau kami andaikan Bapak terpilih menjadi salah satu komisioner, dari 7 kan, berarti kan ada 6 lagi yang mungkin pantas, layak. Nah, jadi kalau kami minta Bapak untuk menilai, itu hak prerogatif Bapak. Jadi kami nggak nanya apa alasannya. Menurut Bapak siapa 6 lagi yang pantas mendamping Bapak jadi komisioner misalnya? Sebut nama aja Pak. Baik. Menurut saya dengan semua kekurangannya 4 anggota KPU RI sekarang kalau bisa dipertimbangkan dan kalau rezeki mereka boleh lanjut. Boleh dinominasikan 4 Boleh orang. dinominasikan. Jadi saya sebut 4 orang berarti kan Ilham, 4 orang pusat ya. Iya, Ilham, Pak Hasim, Hasim, Dewa Pak Dewa, Kade, kemudian sama Pak Firian. Firian 4. Jangan catat ini. 2 lagi? Kemudian 2 lagi tentu kita butuh perempuan. Ada senior saya menghormati beliau, Ibu Dahlia. Bu Dahlia. Bu Dahlia. Kemudian yang satu ada pegiat pemilu kita, Pak Agus Melas. Kemudian biarlah saya jadi penyempurna itu semua nomor 7. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nomor 7 bila perempuan cuma perempuan cuma satu lagi Pak Iwan, perempuan satu lagi katanya. Cuma baru 1 Dahlia. Coba Pak biar puas Bu Endang ini. Mertua saya ini harus puas ini. Hah? 4 pertama 4 yang sekarang incumbent. Iya. Masih 1 lagi deh, enggak apa-apa. Perempuan 1 lagi, Pak. Kan tadi udah sebut 1 Dahlia, 1 lagi. Iya. Berarti pakai atau nih ya? Atau gitu ya. Kalau yang 7 kayaknya jangan pakai atau, mudah-mudahan itu ya. Didoain lah Pak. 1 lagi perempuan permintaan 1 perempuan. 1 lagi perempuan yang saya kenal ya, yang saya tahu punya prestasi yang baik, Mbak Fitri Habi, Nurdiana Fitri Habi. Fitri Habi. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Saudara Iwan Rompo Bane. Anda sudah melebihi waktu yang seharusnya karena penanya ini terlalu semangat. Semangat, intonasinya agak lambat. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, Pak Iwan. Terima kasih. Udah ini apa namanya tes kesehatan? Sudah sehat. Baik, terima kasih.